Baik, selamat pagi. Nama saya Benedikta Balok Bria. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang sudah saya pelajari pada pertemuan 10 mengenai instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, instrumen evaluasi bentuk tes dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tes tertulis bentuk uraian atau esai. Nah, tes tertulis bentuk uraian ini dia membutuhkan jawaban berbentuk uraian. Nah, dalam tes uraian ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian tertulis. Tes uraian terbatas menuntut siswa agar menjawab soal-soal sesuai dengan pertanyaan dan tidak melebihi atau mengurangi dari jawaban yang sebenarnya. Tes uraian bebas, di situ siswa bebas untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan menggunakan wawasan dan bisa menguraikan kata-katanya sendiri. Yang berikut tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, di situ penilaiannya itu bersifat kenapa dibilang objektif? Karena penilaiannya bersifat sama atau menyeluruh kepada semua murid. Nah, tes hasil belajar bentuk objektif juga dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama, tes melengkapi. Tes melengkapi di sini adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah hanya dilengkapi oleh siswa saja, dan itu sangat memudahkan karena siswa bisa mencari jawaban dengan menguraikan kata-kata sebelumnya yang ada di soal. Yang berikut pilihan ganda. Tes pilihan ganda itu adalah tes yang diberikan oleh guru dengan memberikan jawabannya lebih dari satu. Jadi siswa dituntut untuk lebih teliti dan mengamati soal sehingga bisa menjawab dan memilih opsi yang paling tepat dan benar. Yang berikut tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah menurut saya tes yang sangat gampang, sangat mudah karena soal dan jawabannya sudah ada. Hanya siswa tinggal memilih jawaban yang tepat. Nah, di situ juga siswa dituntut untuk lebih kreatif dan teliti dalam mengamati soal agar mampu menjodohkan dengan jawaban yang tepat. Yang berikut tes bentuk isian. Nah, awalnya saya sempat bingung antara perbedaan isian dan uraian. Namun setelah membaca dari materi ini, isian itu adalah soal yang berbentuk cerita atau karangan, berbeda dengan esai atau uraian itu adalah jawaban yang berbentuk uraian atau uraiannya panjang, berbeda dengan isian. Nah, untuk soal isian itu dia berbentuk cerita. Jadi siswa dapat mencari jawaban yang sudah ada dalam cerita. Jadi sangat mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang berikut tes benar dan salah. Nah, tes benar dan salah ini adalah tes soal yang diberikan oleh guru itu adalah memberikan dua pilihan jawaban. Jadi siswa hanya perlu menjawab antara menentukan pernyataan ini salah atau benar. Yang berikut tes tindakan. Nah, tes tindakan ini adalah jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku atau tindakan maupun perbuatan. Dan untuk mata pelajaran biologi, di sini tes tindakan bisa kita uji pada siswa saat melakukan praktikum di laboratorium. Di situ dengan cara menanyakan kepada siswa cara menjelaskan atau mengoperasikan alat-alat di lab. Nah, dengan begitu saat siswa bukan hanya hasil akhir yang kita nilai, tetapi dari awal dan juga proses siswa mengoperasikan alat tersebut kita menilai. Jadi keseluruhan tindakan siswa itu dinilai. Mungkin penjelasan saya hanya sekian. Dan untuk pertanyaannya, untuk materi pertemuan 10, saya hanya masih bingung dengan bukan bingung, maksudnya kurang yakin dengan misalnya seorang guru memberikan tes benar dan salah. Karena di situ menurut saya kalau misalkan seorang guru memberikan tes benar dan salah, di situ ada siswa yang kewalahan. Misalnya ada yang belum benar-benar memahami. Kita kan bisa menyiapkan jawaban yang salah, mau pernyataan yang salah dan juga benar. Takutnya siswa akan salah menanggapi dan bisa memilih jawaban yang salah, padahal jelas-jelas pertanyaan sudah ada. Jadi hanya merasa ragu saja. Mungkin dari saya untuk pertemuan 10.
Hanya itu, sekian dan terima kasih.